Bismillahirrahmanirrahim. Saya tadi mau naik ke sini dipasangin clip on teman-teman. Ternyata mic ini nggak berguna ya. Pajangan doang ternyata. Sama kayak pangkatnya Om Deddy ya. Mending diganti clip on ya. Bisa buat menyuarakan suara rakyat. Tapi saya tahu kapan pangkatnya Om Deddy itu berfungsi. Yaitu ketika beliau mengupload video podcast bersama Pak Prabowo di hari terakhir masa sunyi. Nah itu. Karena itu sesuai dengan pangkatnya Om Deddy, pangkatnya kan let call ya. Panggilan terakhir, let call. Let call. Gitu aja Saya Vito Dilaparja dari Malang, datang ke Jakarta ini merantau teman-teman. Saya jadi wartawan di Comika Media. Ini informasi yang harus saya sampaikan ya, ini penting ini. Untuk menjelaskan pada masyarakat umum bahwa tidak semua anak stand up di komunitas itu nganggur. Ya. Ada yang kerja, saya. Walaupun hitungannya minoritas, jadi minoritas di komunitas stand up itu ada Kristen, Cina, karyawan. Nah itu. Minoritas saya, walaupun Jawa ya. Karena saya wartawan, saya itu jadi punya concern yang cukup tinggi kepada dunia media teman-teman. Karena menurut saya ya, permasalahan utama dunia media di masa media online itu cuma satu. Masalah judul clickbait. Itu doang. Kalau kamu pengen cari tahu contohnya judul clickbait itu kayak gimana sih? Itu nggak usah jauh-jauh. Lihat aja ke kanal YouTube Deddy Corbuzier. Nah itu. Itu video semuanya judulnya clickbait teman-teman. Itu kayak dibombastis kan. Kalian lihat nggak sih judulnya kayak kemarin ini kan acara ini namanya somasi kan. Tapi kata somasi itu nggak pernah ditulis sebagai judul. Iya kan? Judulnya tuh nggak pernah normal somasi episode 2000. Gitu misalnya nggak pernah. Selalu kayak bombastis. Kemarin ada episode itu judulnya gini. Episode tolol, asu deh. Kok gitu? Asu deh. Terus nulisnya itu pakai caps lock semua gitu. Jadi berasa dibentak itu. Episode paling tolol, asu deh. Gitu. Saya agak sakit hati tuh membaca judul itu. Karena saya orang Jawa. Bagi saya asu itu merupakan umpatan yang sakral. Tidak boleh diakhiri dengan deh. Asu deh. Harus satu tarikan nafas, asu gitu. Kalau ada dehnya itu ritmenya putus, asu deh. Gak enak, gak bisa. Saya itu lumayan khatam lah kalau soal judul-judul clickbait ya. Karena sebelum kerja di Comika Media, saya itu menjadi wartawan di media gosip artis teman-teman. Jadi hal-hal yang saya hina dari tadi adalah hal-hal yang saya ciptakan dulu. Gak apa-apa. Saya itu dulu kerja di media artis ya, media gosip artis. Itu mau nggak mau memang harus clickbait. Karena pada dasarnya berita artis itu kan nggak penting ya. Gimana caranya itu judul kita percantik supaya orang-orang itu menganggap oh kita tidak bisa hidup kalau tidak membaca berita ini gitu. Mana artis selingkuh, aku sakau nih. Mana orang ketiga gitu. Harus dipercantik mana. Saya tuh pernah ya nulis judul berita artis seperti ini teman-teman. Kini bercerai. Ini 10 potret kenangan mesra Sule dan Natalie Holzer. Terus ada lanjutannya, bikin merinding. Wah, anjing. Itu tulisan belum saya unggah, saya udah merinding duluan. Nyari duit gini banget ya Allah. Terus saya juga pernah nulis berita kayak gini teman-teman. 10 fakta Ariel Tatum. Nomor 4 bikin geleng-geleng. Pasti sering kan itu ya. Nemu penulis-penulis sok-sok cenayang yang bisa menebak, oh kamu akan geleng-geleng di fakta keempat. Itu kalau coba dibaca ya faktanya. Fakta pertama, Ariel Tatum merintis karir sejak usia 13 tahun. Fakta kedua, Ariel Tatum merokok gudang garam filter. Fakta ketiga, Ariel Tatum pernah berduet dengan Ari Lasso. Fakta keempat apa ya? Katanya bikin geleng-geleng. Kita baca yuk. Fakta keempat, Ariel Tatum paling suka dengan cowok yang hobi geleng-geleng. Oh iya. Betul. Saya suka geleng. Hebat banget penulisnya. Dan kenapa harus dipercantik itu karena orang kan nggak peduli ya. Bahkan penulisnya sendiri itu tidak peduli teman-teman. Saya itu dulu menulis berita tentang orang-orang yang tidak saya pedulikan. Karena sulit sekali peduli pada berita artis. Saya tuh dulu pernah nulis berita KKI jempolnya keinjak sapi. Gimana ya? Gimana caranya saya berempati ya? Oh. Ini kejadian beneran ya. KKI itu keinjak sapi di Idul Adha 2020 teman-teman. Aduh beneran. Beneran ini. Beneran. Jadi orang-orang lain itu masuk rumah sakit kena COVID, dia keinjak hewan kurban ya. Saya itu nggak bisa peduli dengan
kondisi KKI keinjak sapi itu. Karena itu secara prinsip jurnalistik ya, itu nggak ada nilai beritanya, nggak ada news value-nya, ya kan? KKI keinjak sapi itu kan wajar ya. Kayak hujan deras, banjir, gempa bumi, pohon tumbang, ada sapi dan KKI, maka sapi menginjaknya, itu kan wajar. Lumrah-lumrah aja, nggak bisa diberitakan. Bisa jadi berita kalau kondisinya adalah KKI terinjak sapi Hernandez. Nah, itu. Ada pun asai. Terima asai ya. Bisa KKI di El Clasico itu kan. Gimana? Asai. Saya senang dengan somasi ini karena somasi ini memberi ruang untuk komika untuk nonjok ke atas, teman-teman. Kita nonjokin orang yang punya otoritas, orang-orang penguasa. Jadi kita itu meminimalisir kemungkinan pergesekan antar masyarakat karena kan jadinya nanti konflik horizontal itu nggak maju-maju gitu. Kayak kemarin saya lihat peristiwa yang saya sayangkan itu adalah ketika ada ormas sweeping warung nasi Padang. Iya. Itu kan salah satu memicu konflik horizontal. Kayak, waduh ngapain ini sweeping warung nasi Padang? Gimana caranya orang Minang, orang Padang mengecek aslian warung nasi Padang? Saya orang Jawa sih, saya nggak relate, saya nggak ngerti itu. Apa jangan-jangan dia masuk ke warungnya, wah palsu ini. Loh, kenapa Pak? Nggak ada peras teguh. Enggak ada pajak. Palsu ini. Tutup. Warung sebelahnya. Dilihat. Wah palsu ini. Loh Pak, itu ada peras teguh. Ya tapi sebelahnya ada ebel, saya tahu ini konten ini. Bubar semua, bubar. Saya tahu ini goyang lidah walaupun judulnya nggak ditulis. Ya bubar. Kayak saya baca beritanya pun itu agak aneh itu ketika saya baca berita ormas sweeping warung. Saya kira bulan Ramadan datang lebih cepat, teman-teman. Ormas sweeping warung itu kan lumrahnya di bulan Ramadan kan, waktu puasa gitu. Itu saya agak kesel juga itu sama ormas-ormas yang sweeping warung bulan Ramadan. Kayak, kenapa dilakukan? Katanya itu tidak menghormati orang yang puasa. Kan mereka udah pasang tirai gitu. Tirai itu kan bentuk mereka menghormati biar nggak kelihatan makanannya. Itu juga sekaligus menjadi fasilitas entertainment tambahan ya kan. Ketika orang beli itu, Pak saya mau beli lauk, mau lauk yang di balik tirai atau yang di kantong saya. Pembelinya, wah ini bercanda masa ada lauk di kantong. Lucu Anda, yang di kantong. Selamat, Anda dapat rendang. Ini dari kemarin nggak ada yang ngambil, dikira saya bercanda. Makasih ya Mas. Terus maksudnya kalau orang sudah niat puasa ya, harusnya kan lihat warung buka ya biasa aja gitu kan. Kayak saya, kalau misalkan dari sahur, saya niat puasa. Ketika saya jalan-jalan, saya lihat warung buka, ya saya biasa aja gitu. Kayak saya lihat warung buka, ya saya jalan biasa. Masuk biasa, ya kan. Duduk biasa aja. Pak, biasa. Biasa aja, biasa. Tapi ini terakhir saran untuk pemilik usaha kuliner ya. Ini kalau di masa depan kalian menghadapi ormas yang akan sweeping warung, saya punya taktik untuk menangkalnya. Cara untuk menangkal ormas sweeping warung adalah kita bedah dulu kata sweeping secara etimologi. Apa itu Saya asal aja biar kelihatan lebih pintar dari Pak Gibran ya. Sweeping merupakan kata dalam bahasa Inggris. Kata dasarnya sweep ditambahi ing menjadi kata kerja. Ketika sweeping adalah kata kerja, orang yang melakukannya disebut sweeper. Sweeper. Writing, writer, fighting, fighter, sweeping, sweeper. Oke, sepakat ya semuanya. Jadi, ketika ada ormas datang ke warung Anda untuk men-sweeping warung tersebut, pemilik warung tinggal jalan saja dengan lantang hadapi ormas tersebut, acungkan jari lalu teriak, "Sweeper jangan men-sweeping, sweeper jangan men-sweeping." 3 kali terakhir semuanya, "Sweeper jangan men-sweeping." Itu ormasnya langsung, "Oh men," terus pergi. Itu, terima kasih.